Dulur, selamat datang di Podcast Hima Sae episode 1. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama aku Fariska dari staf sekretaris Hima Sae yang bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber podcast perdana kita kali ini, yaitu Mbak Haifa dari alumni agribisnis angkatan 2019. Halo Mbak, boleh kenalan dulu nih? Boleh. Halo saya Dulur, kenalin nama aku Haifa dari angkatan 2019. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Fariska gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. FYI aja nih teman-teman, Mbak Haifa ini pernah menjabat sebagai kepala bidang di kepengurusan Hima Sae pada periode 2021-2022 di bidang humas dan advokasi. Di sini, nah teman-teman, di sini kita bakalan ngobrol banyak hal tentang sistem kredit point yang ada di Fakultas Pertanian, khususnya di jurusan agribisnis. Sebelumnya, sistem kredit point itu apa sih Mbak? Sistem kredit point tuh atau mungkin kita lebih familiar ke sistem kartu kuning gitu ya. Kalau kartu kuning itu sebenarnya lebih kayak rekapan kegiatan mahasiswa. Karena ini kan sebagai salah satu syarat buat sidang akhir gitu ya, buat syarat kelulusan. Jadi kita sebagai mahasiswa agribisnis, khususnya yang S1 ini diwajibkan sekurang-kurangnya harus cukup 100 poin buat daftar sidang akhir itu. Jadi kartu kuning ini ya kartu kuning ya. Kartu kuning ini lebih ke rekapan datanya aja sih selama kegiatan kita kuliah gitu. Nanti dicatat gitu. Oh, jadi kartu kuning ini sebagai rekapan data aja sih Mbak. Rekapan data. Nah, kalau tujuan dari diadainnya sistem kredit point ini ada apa sih Mbak? Kalau tujuan pastinya sih aku nggak tahu ya. Mungkin dari pihak kampus ini lebih mau kita sebagai mahasiswa itu ikut memanfaatkan atau memanfaatkan wadah aja sih yang ada. Misal kita dari ikut kegiatan kampus kayak kepanitiaan atau organisasi gitu. Biar kita tuh nggak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, tapi aktif dalam berorganisasi dan kepanitiaan. Soalnya kalau ikut organisasi gitu kan banyak banget tuh manfaatnya. Salah satunya mungkin kayak bisa mengasah skill kayak komunikasi atau manajemen waktu dan bisa dapat banyak teman-teman gitu juga loh. Berarti bermanfaat banget sih Mbak ini sistem kredit point ini. Nah, kalau cara kita nih dapetin poin-poin buat ngumpulin di sistem kredit point itu gimana sih Mbak? Kalau caranya tuh paling kita sebagai mahasiswa ini ikut-ikut aja sih kepanitiaan yang diselenggarain oleh kampus gitu ya. Khususnya kalau di Hima Sae ini kan lagi banyak banget ya kegiatan, apalagi kita juga udah kegiatan tuh full offline gitu ya. Ada Disnatalis atau Pekan Manis, kita bisa aja langsung ikut jadi panitia atau mungkin ikut serta dalam kegiatan itu loh. Jadi anggota atau peserta aja itu udah dapat poin loh, 10 itu lumayan. Betul banget tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik nih buat ikut kepanitiaan di Hima Sae ini, kalian bisa join aja nih langsung biar ngumpulin poinnya secara dari awal. Jadi nggak keteteran ya Mbak nanti. Betul. Kalau nih kan kita udah ngikutin nih organisasi, kepanitiaan atau kuliah umum itu gitu lah Mbak. Itu cara kita ngumpulin kredit point ini tuh gimana sih? Kalau cara ngumpulinnya itu kan kayak tadi ya, pertama kita harus ikut dulu. Misal kamu ini kan jadi staf bidang ya, sekretaris. Nah, kalau contohnya itu ya, contohnya itu menjadi staf bidang ini udah dapat poin 40. Nah, jadi kita ikut aja, kita daftar anggota keanggotaannya ini, kita daftar. Nanti di akhir periode itu bakal ada surat keterangan gitu ya, atau sertifikat. Nah, nanti kita harus kumpulin sertifikatnya tuh, jangan sampai hilang. Atau mungkin kita scan kali ya dari awal ya, kita kumpulin. Karena nanti di akhir itu, kalau semester 8, mungkin, semester 8 kalau kita mau seminar hasil, itu kan bakal jadi salah satu syarat buat daftar ya. Jadi kita catat, terus, kartu kuning ini ambilnya di Bapenik. Jadi kita catat sendiri sistemnya, terus nanti kita print nih bukti-buktinya, misal berupa sertifikat atau SK atau dokumentasi gitu, dokumentasi pendukung. Setelah kita udah catat, nanti kita ke Bapenik kita serahin, jadi kayak bukti kefaktaannya gitulah. Jadi nanti di cross check lagi sama Bapeniknya, kita dicek. Kalau udah baru nanti diparaf gitu, baru kita bisa daftar ke seminar hasil itu. Gitu sih ya kalau pengalaman dari aku. Oh iya. Kan udah lama nih kita ikut kepanitiaan gitu. Kalau nanti parah-parahnya itu buktinya tuh hilang, itu kita harus gimana sih Mbak?
misal ya, contohnya mungkin ya aku juga pernah nih ikut kepanitiaan tapi berkasnya hilang gitu ya, misal sertifikatnya hilang gitu. Bisa sih sebenarnya step awal itu kita tanya dulu aja ke panitianya, ini kira-kira masih ada nggak soft file-nya gitu. Karena kan pasti ada ya soft file sebelum di print tuh. Kalau misal udah nggak ada, emang benar-benar nggak ada, bisa dari apa namanya nih, lanyard yang apa, Buat identitas gitu, identitas ya. panitia itu bisa. Atau mungkin di dokumentasi di Instagram kan suka diupload ya, panitianya siapa-siapa aja. Nah itu paling parahnya sih bisa pakai itu sih. Tapi utamanya itu di sini tertera harus pakai sertifikat atau SK gitu, atau keterangan lain kalau emang sertifikat dan SK-nya udah lenyap gitu ya. Berarti emang teman-teman saya dulu ini harus ngejaga sertifikat itu dan baik ya Mbak? Iya. Berarti setiap kegiatan itu poinnya beda-beda ya Mbak? Iya, beda-beda. Apa aja sih Mbak? Contohnya mungkin ya setelah pengalaman aku ini kan pernah ikut, contohnya di sini ada kepanitiaan tingkat universitas ya, itu poinnya dapat 20. Kalau misal kita jadi anggota HIMA juga itu kan dapat 10. Kalau ikut peserta kegiatan juga dapat 10. Nah, jadi sebenarnya lebih ke kegiatannya itu apa sih? Misal kegiatannya kita sebagai peserta aja, pasti kan poinnya lebih rendah ya. Kecuali kalau nanti makin lama makin tinggi atau punya jabatan tertentu tuh makin tinggi juga poinnya. Atau teman-teman saya dulu kalau mau tahu lengkapnya bisa dicek aja nih kartu kuningnya ada di Popindik. Lanjut nih Mbak, kalau misalnya dari Mbak sendiri nih, ada nggak sih tips and trick buat ngumpulin poin secara cepat? Kalau tips and trick secara cepat sih, aku lebih nyaraninnya gini buat teman-teman mahasiswa baru, khususnya angkatan 2022 atau 2023, kalian ini, karena kan pasti masih awal ini kita masih gencar-gencarnya ya nyari-nyari kayak pengalaman atau nyari-nyari temen gitu. Kita bisa ngikutin kegiatan-kegiatan di awal, karena mungkin contohnya gini, kalau buat mahasiswa baru pasti ikut makrab gitu kan, nah itu diikutin aja kegiatannya, karena itu kan dapat 10 juga. Atau kepanitiaan di Senatalis gitu, itu juga dapat, atau hima unit yang lainnya tuh bisa dapat juga. Tapi kalau emang mau cara cepatnya, teman-teman mungkin bisa di sini tertera ya, kalau bisa jadi presbem tingkat univ atau fakultas udah dapat langsung 100. Jadi teman-teman bisa langsung fast track gitu ya. Tapi kayak sulit banget ya Mbak. Iya sih. Jadi ya kalian bisa ngikutin awal-awal kegiatan dari hima unit kalian atau kalian bisa ikut ke panitiaan di hima saya. Iya, tapi aku prefer ke ini sih, kalau emang nggak bisa gitu ya, jadi presbem, aku kan juga nggak bisa nih. Aku lebih nyaranin ke teman-teman ikut dulu, misalnya panitia dari hima saya gitu, terus udah ikut kepanitiaan ternyata nyaman nih, kalian daftar gitu jadi pengurus. Karena kalau daftar jadi pengurus, misal kayak Mbak Farsya ini kan pengurus anggota gitu ya, staff, iya, itu dapat 40. Kalau nanti Mbak Farsya misal mau ikut naik lagi nih jadi 2 periode, bisa jadi ketua gitu, ketua kepala bidang maksudnya ya, itu 45. Atau mungkin masih lebih nyaman gitu, mau jadi ketum. Wah, ketum tuh di sini daftarnya tuh dapat 75, itu tuh udah auto penuh itu. Tuh teman-teman, kalau kalian mau cepat nih, kan udah diwadahin sama hima saya, kalian bisa aja nih ngerintis poin itu dari hima saya. Ya, betul. Nah, kalau dari Mbak sendiri kan udah alumni nih, pengalaman buat mengumpulin poin ini kan udah banyak pasti. Boleh dong Mbak ceritain pengalamannya apa aja? Pengalamannya mungkin aku sebenarnya tergolong mahasiswa yang nggak terlalu ambis-ambis banget ya buat daftar-daftar kepanitiaan. Tapi emang dulu ini aku waktu angkatan 2019 tuh kan masih offline. Jadi aku awal-awal daftar nih di kepanitiaan di Senatalis hima saya. Jadi dulu tuh seru banget sih, karena kan aku belum kenal nih sama teman-temanku, tapi karena adanya kepanitiaan ini aku jadi sekelompok gitu ya, sedivisi sama teman-teman lain, jadi aku saling kenal aja gitu. Jadi menurut aku selain kita join kepanitiaan atau organisasi, bisa penuhin kartu kuning sama bisa dapet manfaatnya gitu loh, kayak tadi dapet relasi, bisa mengasah skill juga gitu. Mungkin dari pengalaman itu, yang pertama jadi kepanitiaan, aku ternyata betah nih sama teman-teman nih, ternyata lingkungannya cocok gitu. Jadi aku naik lagi, aku coba daftar di kepengurusan hima saya gitu, karena aku juga pengen juga kan masih sama teman-teman gitu. Akhirnya aku daftar, ternyata masih betah lagi, aku daftar lagi 2 periode. Jadi poin aku juga alhamdulillah jadi cukup gitu ya. Sebenarnya aku awal bukan karena ngejar poin sih, emang ngejar Pengalaman ya Mbak? Pengalaman aja gitu.
Tapi ya ternyata memudahkan aku juga gitu. Setelah masuk ke Himasaya ini kan jadi dapat 85 poin ya totalnya ya. Jadi staf 40, jadi kepala bidang 45 kan 85. Sisanya udah aku penuhin di jadi mahasiswa baru, jadi anggota Hima udah 10 sama kepesertaan makrab gitu dapat 10 juga. Jadi udah penuh gitu. Nah, bisa dijadiin motivasi nih buat teman-teman saya dulur, pengalaman dari Mbak Haifa sendiri. Nah, mungkin contohnya ya yang tadi kita udah sebutin kayak ngikutin kepengurusan Himasaya dan kepanitiaan lainnya. Nah, terakhir nih Mbak, kan banyak nih teman-teman kita kayak masih mikir kayak ih males banget ngumpulin poin, masih nanti lah ya, kan masih banyak waktunya. Itu ada nggak sih sanksi kalau misalnya poinnya belum terpenuhi buat mahasiswa-mahasiswa tersebut? Kalau buat sanksi sih ya, aku sebenarnya nggak tahu pasti juga nih, karena kan ini kalau di kartu kuning ini tulisannya itu kan persyaratan kelulusan mahasiswa ya, dan di sini ada poin diwajibkan, karena kalau wajib itu berarti kan kita harus banget gitu ya. Dan mungkin sanksinya kalau kita nggak bisa menuhin sebelum kita mau daftar seminar akhir, mungkin jadi takutnya gitu ya, takutnya jadi terhambat gitu, karena kan ini juga salah satu syarat gitu ya, yang apa namanya mandatory gitu, ada bintangnya pokoknya kalau di Google Form tuh wajib. Nah, jadi gitu ya teman-teman, sistem kredit point di jurusan kita kali ini. Mungkin Mbak punya saran atau beberapa pesan buat teman-teman saya dulur nih, buat ngejar kredit point ini. Kalau saran ya, aku lebih pesen sih buat teman-teman saya dulur, jangan lupa selalu ikutin kegiatan-kegiatan Himasaya ini khususnya ya, mau kepanitiaan, atau menjadi peserta, atau bahkan jadi pengurus ya, atau ketua umum juga. Saran aku kalian ikutin aja sih semua kegiatannya. Karena selain juga asik, seru, kita bisa buat sekalian memenuhin credit point ini gitu sih kalau dari aku. Gitu teman-teman. Makasih ya Mbak Haifa udah sharing-sharing dan ngejelasin tentang sistem credit point ini ke teman-teman saya dulur. Nah, mungkin cukup segitu aja bincang santai kita kali ini. Semoga informasi yang disampaikan sama Mbak Haifa bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman nih buat ikut aktif dalam organisasi. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar tahu nih informasi tentang sistem kredit point ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube channel Unsud Himasaya agar gak ketinggalan nih episode pod saya selanjutnya. See you teman-teman saya dulur. Himasaya rules the way.